Komdigi stop sementara rating game IGRS. Holy freak. Siapa yang expect ini bakal terjadi? Dan ada Bang Nanda Gamecom coy. Ini fotonya. Well, selamat datang di Ngobrolan Perso Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Mungkin akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang nge-subscribe channel gue karena basically ada pembahasan mengenai Komdigi ya, yang baru aja ngebuat IGRS beberapa minggu yang lalu. Terus kemudian pada banyak yang protes karena terintegrasi dengan Steam, terus banyak banget dramanya, sampai pada akhirnya ya kita semua tahu kalau misalnya ada redditor bahkan yang ngasih tahu ada celah di balik situs atau website IGRS sendiri, dan bahkan sampai udah diberitain juga sama IGN gitu ya. Well, kita mendapatkan kabar terbaru mengenai IGRS di mana Komdigi itu akhirnya memutuskan untuk nge-stop sementara rating game yang dibuat sama mereka sendiri. Ya, ini rame banget di Twitter, ini di-share sama Om Chris Anthony of course ya. Terus kemudian kalau misalkan di Facebook ini juga di-share sama kakak mereka dari grup drama internet gorengan Rek. Dan kita bakal bacain sama-sama bagaimana statement atau argumentasi dari Komdigi mengenai ini semua. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum mulai untuk ngebahas terkait IGRS yang katanya di stop sementara, ada kabar kelanjutan nih dari pembahasan video ngopi yang sebelumnya, yang sama-sama ngomongin soal IGRS. Cuman kemarin tuh fokusnya ada informasi data leak yang di-share sama redditor namanya Kak Mifinity. Kebetulan beberapa hari yang lalu gue baru nemuin akun Twitter officialnya dia ya, namanya Kak Mifinity juga. Dimana ada akun Twitter content creator lain namanya Kak William Rune Yuda yang di-chat sama Kak Mifinity dengan bilang, itu ada orang Bandai Namco nge-DM aku di Reddit, notif link Bandai Namco di IGRS udah mati sampai domainnya. Dan dia ngasih tahu Meti Hafid udah mulai ditelepon dan di-email sama Bandai Namco Pusat. Oh my god. Ya, perusahaan-perusahaan game besar udah pada panik juga gitu, mungkin beberapa ya. Gue gak tahu pakai ini informasi kredibel atau kagak gitu, cuman dari katanya doang. Tapi emang agak sedikit berbahaya kalau misalnya pada akhirnya sekelas Bandai Namco ya, perusahaan IP gitu yang menaungi banyak banget game-game, itu udah pada mulai panik dan juga ngekontak yang punya IGRS juga gitu loh. Bahkan Mas Chris Anthony sendiri yang buat A Space for Unbound ya, orang-orang Toge Production, itu nge-share pendapat dari manajer age rating dari Riot namanya Nick McConnell. Ya lu bisa baca sendiri dari postingannya Kak Chris Anthony. Dan ini lucu banget ya ngelihat bagaimana respon komunitas luar terkait IGRS atau rating game Indonesia yang baru aja dirilis sama ya Komdigi gitu. Soalnya penuh dengan ketidaksiapan ironisnya gitu. Terlebih ketika udah diimplementasikan di Steam terus itu banyak banget yang kagak bisa distribusikan, kan makin sedih lagi ya gak sih? Wah, kita bakal kembali lagi fokus ke dalam pembahasan utama kita mengenai informasi atau kabar katanya IGRS di stop sementara. Ya, jadi ini berdasarkan press release langsung dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, di mana mereka menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses investigasi implementasi IGRS yang saat ini menjadi sorotan publik, di mana Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Suni Hendra Sudaryana menjelaskan bahwa sejak insiden awal mencuat, Komdigi telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Proses investasi tersebut masih berlanjut sampai saat ini. Investasi, bukan investigasi, ini tipu nggak sih? Tim ini bekerja menelusuri seluruh aspek, mulai dari sistem, proses, hingga tata kelola, agar kita mendapatkan temuan yang objektif dan komprehensif, ya, kata Pak Sony di Jakarta hari Jumat tanggal 17 April 2026, which is itu kemarin ketika gua rilis dan juga buat video ngopi ini. Selama proses investigasi berlangsung, Komdigi juga membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku industri game. Diskusi intensif telah dilakukan sejak pertemuan awal pada 8 April dan terus berlanjut hingga saat ini. Jadi ya kemarin juga itu sempat tahu gitu ya kabar kalau misalnya bahkan Mas Chris juga dan juga beberapa developer game itu diundang sama Komdigi untuk coba buat ngerembukin kenapa kemarin-kemarin tuh yang tiba-tiba ada game-game RC padahal gitu itu bisa benar-benar terjadi di Steam dan segala macam. Terus habis itu ada juga yang klarifikasi, ya nggak sih? Kami menerima banyak masukan dari asosiasi, pelaku industri, serta masyarakat. Setiap hari kami melakukan diskusi dan identifikasi karena penting bagi kami memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga implementasi di lapangan. Lanjutnya, ini gue yang herannya adalah, kan kita tahu ya, musuh utama Komdigi itu sebenarnya adalah orang-orang yang bergerak di balik layar untuk industri-industri gelap, kayak misalkan judo gitu, spammer dan masih banyak lagi. Mereka udah punya musuhnya tuh yang real. Tiba-tiba di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026 tiba-tiba
Ya mereka berkemungkinan atau berpotensi mendapatkan musuh baru, yaitu developer game. Yang harusnya menjadi sekutu atau allies gitu. Ya untungnya masih ada beberapa developer game lokal gitu yang mau diajak rundingan gitu. Tapi kan agak membahayakan juga kalau misalnya pada akhirnya developer game gara-gara ada ya rating IGRS ini, justru mereka juga bakal ngeliat kalau misalnya ini ngerecokin gitu loh. Ya meskipun kayak kita kan tuan rumah, kita emang harus punya aturan sendiri lah. Harusnya yang pengen ngejual ke kita tuh harus hormat juga ke aturan yang kita punya sebagai tuan rumah. Iya betul. Tapi yang permasalahan kalau misalnya kita dari kapan Komdigi berdiri dan habis itu kapan ini rating itu dibentuk gitu ya. Ya bagaimana fungsi dan juga pengaruh yang udah lama dirasakan secara positif gitu sama masyarakat. Aturan kita bisa coba untuk berhati-hati lagi lah dalam melakukan hal-hal yang seperti ini gitu, apalagi terkait tentang policy maker dan segala macam. Komdigi juga menegaskan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam evaluasi kebijakan ini. Tingginya perhatian masyarakat terhadap IGRS dinilai sebagai masukan yang sangat berharga untuk perbaikan ke depannya. Soalnya menegaskan kehadiran IGRS yang dibentuk Komdigi ini dibangun murni untuk kepentingan publik katanya. Selama ini Indonesia belum memiliki standar klarifikasi JIM yang jelas. Melalui IGRS, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku industri. Jelasnya ini lucu banget. Soalnya kalau misalnya di video ngopi yang sebelumnya kan gue sempat nge-refer juga gitu ya ke postingannya mantan Menteri Pendidikan yang dulu, Mus Anais ya. Yang dia sendiri berkomentar terkait adanya IGRS ini. Ya basically dia bilang kayak nggak mau sotoy waktu di zamannya dia, terus habis itu mutusin buat coba untuk ngeedukasi orang tuanya menggunakan rating game yang udah ada gitu. Sebenarnya mereka bisa juga ngelakuin ini. Makanya gue sampai sekarang masih nggak paham kenapa ada IGRS gitu loh. Lanjut, sebagai tindak lanjut dari proses investigasi yang masih berjalan, Komdigi memutuskan untuk menunda sementara proses rating IGRS, di mana penundaan ini bersifat sementara, jadi nggak permanen. Ya, IGRS will come back in 2027 anjay. Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depan sistem IGRS dapat berjalan lebih kuat, lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, tegas Sony. Komdigi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh baik dari dari sisi sistem, proses maupun tata kelola hingga diperoleh hasil yang optimal. Di mana kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan, kritik dan koreksi yang telah disampaikan. Hal tersebut sangat berarti bagi perbaikan IGRS ke depannya. Jadi begitulah kira-kira akhir dari drama IGRS untuk sementara ini. Ya, jadi ternyata sangat amat cepat ya drama ini meredam gitu. Nggak sampai 1 bulan ya, baru 2 mingguan. Kira kita mendapatkan informasi kalau misalkan IGRS itu ditutup secara sementara. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tapi ngomongin soal Komdigi, ada permasalahan yang lebih seru lagi buat dibahas. Dan itu adalah permasalahan Wikipedia yang katanya mau diblokir dalam 7 hari ke depan. Jujur awalnya gue bingung sama permasalahan ini. Kenapa begitu? Karena permasalahan Wikipedia bakal diblokir dalam 7 hari ke depan itu nggak sekali 2 kali diumumin gitu ya. Dari akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ini beritanya selalu muncul. Bahkan sempat ada isu kalau misalnya Wikipedia udah diblokir sama Komdigi ya. Beritanya ada, lu bisa cek sendiri di Tempo ya. Penjelasan Komdigi soal sempat blokir Wikimedia Commons. Namun setelah gue cari tahu ternyata emang yang waktu diblokir itu karena emang ada informasi mengenai judi ya dari Wikipedia. Terus kemudian ya didetek lah sama Komdigi. Nah waktu dicek ulang ya ternyata lamannya nggak yang terlalu mengarah ke judi. Akhirnya dibuka lagi blokirannya begitu. Soalnya orang-orang mungkin pada rame juga protes gitu, kenapa nggak bisa ngakses ke Wikipedia. Dan di pertengahan bulan April lagi-lagi informasi ini muncul gitu loh. Nah informasi lengkapnya lah kita bakal baca bareng-bareng gitu ya dari Narasi Newsroom, karena ini udah benar-benar padat banget informasinya masuk ke kita bagaimana ini semua terjadi. Jadi berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses registrasi sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat di Indonesia. Jadi basically ya lewat berita ini kita tahu kalau misalkan Komdigi ternyata masih belum daftar PSE. Ya lu semua ingat PSE, penyelenggara sistem elektronik atau peraturan yang emang wajib didaftarin sama berbagai situs ya yang emang berada dalam domain akses internetnya Indonesia. Yang waktu pertama kali diterapin gitu banyak banget tuh situs-situs ataupun aplikasi yang tiba-tiba diblokir. Ya lu bayangin kemarin tuh sempat ramai kan gara-gara Steam, Epic Games, PayPal itu diblokir.
Padahal Illustrator biasanya kalau misalnya komis bayarnya ke PayPal, orang-orang kalau misalnya main game biasanya itu ke Steam ya. Dan kalau misalnya pengen ngeklaim game-game bagus yang gratis biasanya ke Epic, tiba-tiba diblokir gara-gara PSE. Cuman gue nggak tahu apakah sekarang karena emang mereka udah daftar gitu, jadi udah nggak ada problem lagi. Yang gue kagetinnya adalah Wikimedia Foundation itu masih belum daftar PSE. Ya, jadi dalam waktu 7 hari kerja, jika Wikimedia tak mendaftar, ya maka Komdigi akan memblokir layanan mereka, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons. Ya, beritanya kita bakal baca bareng-bareng lagi. Wikimedia diminta untuk daftar PSE atau diblokir, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses registrasi sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat di Indonesia. Di mana merujuk siaran pers Komdigi pada Rabu, tanggal 15 April, jika dalam waktu 7 hari kerja Wikimedia tak mendaftar PSE, maka Komdigi akan memblokir layanan mereka, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons. Imagine, situs yang udah lama banget ya menemani lu untuk mencari informasi, mencari citasi, kalau misalkan lagi buat penelitian. Tapi kan gak boleh dari Wikipedia. Ya lu jangan langsung kopas dari Wikipedianya ya. Kurang kreatif lu ke clippingnya. Lu lihat tuh ke tab referensi, lu klik tuh referensinya kemana. Ya itu kan udah ada tuh kontributor yang langsung ngasih tahu ini sumbernya dari mana. Nah dari sumber itu baru tuh lu coba buat cari tahu ini artikelnya masuk gak nih buat penelitian gua. Kayak gitu caranya pakai Wikipedia. Orang-orang cuman kopas-kopas, atau sekarang mungkin lebih parah lagi gitu ya, ChatGPT minta bantuan ChatGPT yang pada akhirnya ChatGPT juga minta ke Wikipedia gitu kan, lucu ya. Kata Komdigi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik. Ya, ini kata Alexander Saber. Di mana Wikimedia disebut berkali-kali minta perpanjangan deadline. Ini, ya, gambar ini akan menjawab alasan kenapa gua dari kemarin-kemarin kebingungan soal permasalahan Wikipedia. Karena emang udah dari bulan November 2024 ada ancaman diblokir terus gitu loh, karena emang belum daftar PSE. Jadi ini lini masa kepatuhan Wikimedia terhadap pendaftaran PSE yang dirilis Komdigi. 14 November, Komdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran. Tanggal 21 November, minta perpanjangan waktu ya Wikipedia, dan Komdigi memenuhi permintaan itu. 1 Desember, Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu. 6 Januari, Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu. Ya, 28 Januari batas waktu final diingkari Wikimedia, Komdigi mengirim surat pemberitahuan rencana diblokir, dan tanggal 28 sampai 25 Februari Wikimedia kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran. Jadi emang bener-bener si paling mepet nih Wikipedia sepertinya ya. Komdigi sempat membatasi layanan Wikimedia. Pada 25 Februari 2026, Komdigi akhirnya melakukan pemblokiran terhadap akses terbatas fitur masuk log pada situs autentikasi Wikimedia. Dalam pernyataan komunitas Wikimedia Bahasa Indonesia, ini berdampak pada terhalangnya proses pendaftaran pengguna wiki baru dari Indonesia di proyek-proyek Wikimedia. Di masa setelahnya, tanggal 7 April 2026, Komdigi bilang mereka mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE. Lalu pada 9 April, Wikimedia menyampaikan bahwa tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Mungkin ini alasannya kenapa belum daftar juga. Untuk Wikimedia yang belum daftar PSE lingkup privat per 13 April, Komdigi akhirnya memberikan peringatan terakhir kepada mereka pada 15 April 2026, dan ini beritanya udah dimuat juga di situs beritanya komdigi.go.id dengan judul Kemkomdigi beri peringatan terakhir bagi Wikimedia Foundation untuk mendaftar PSE. Boleh merespon, Wikimedia Foundation belum memberikan pernyataan usai kabar ultimatum ini muncul. Ya, belum ada pernyataan resmi langsung dari Wikimedia ya terkait adanya pendaftaran PSE ini. Namun, usai situs autentikasi Wikimedia dibatasi, komunitas Wikipedia Indonesia, ini dari komunitasnya ya, membuat pernyataan sikap bahwa para sukarelawan kontributor meminta Komdigi untuk tak lagi melakukan pembatasan serupa di masa depan. Karena komunitas Wikimedia Bahasa Indonesia juga menulis, PSE yang beroperasi di Indonesia nantinya wajib menyerahkan akses sistem dan data ke pihak berwajib. Tidak boleh menyediakan konten terlarang dan mematuhi permintaan penghapusan konten, di mana warganet pun menilai bahwa langkah Komdigi berpotensi menyensor pengetahuan, ya terutama Wikipedia yang basically mereka mungkin emang berterminologi dari internet ya. Benar-benar bisa secara bebas gitu kita cari tahu informasi-informasi apapun yang emang dimuat sama mereka sendiri. Yang mana itu mereka nggak buat secara pribadi gitu, tapi yang berdasarkan dari kontributor-kontributor yang emang secara sukarela melakukan hal tersebut gitu loh. Bahkan kalau misalnya cek Wikipedia ya, correct me if I'm wrong, tapi nggak ada iklan sama sekali gitu. Kalau misalnya lu ngakses website ini, dari sini lu harusnya paham kalau misalnya Wikipedia itu emang
orientasinya bukan profit, tapi mungkin sharing knowledge. Gue coba buat baca-baca beberapa artikel gitu ya terkait bagaimana prinsip utama Wikimedia Foundation dan menemukan jawabannya yang sepertinya akan menjawab keresahan dari kenapa Wikipedia sampai sekarang masih belum daftar PSE. Ya, alasan yang pertama itu prinsip Wikipedia itu adalah free knowledge atau kebebasan pengetahuan, di mana semua orang bebas mengakses, mengedit dan juga menyebarkan informasi. Jadi mereka berusaha tidak tunduk pada kontrol pemerintah tertentu jika bisa mempengaruhi netralitas konten. Jadi itu inti dari filosofi Wikipedia sendiri. Yang kedua tentang privasi dan perlindungan pengguna. Katanya Wikimedia sangat ketat soal data pengguna dan juga anonimitas editor. Yang masalahnya, regulasi PSE di Indonesia mengharuskan platform untuk menyediakan akses data tertentu ke pemerintah dan punya mekanisme pengawasan konten, di mana ini dianggap berpotensi bertentangan dengan privasi kontributor dan juga keamanan editor. Jadi basically mungkin begitulah caranya Wikimedia untuk tetap bisa melindungi bagaimana kontribusi orang-orang gitu ya dari bertahun-tahun lamanya gitu. Terus kemudian poin yang ketiga, penolakan terhadap overblocking. Prinsip Wikimedia biasanya hanya menghapus konten jika melanggar hukum jelas. Misalnya hak cipta, mereka tidak ingin jadi alat sensor politik atau sosial. Sementara regulasi seperti PSE, aturan turunannya bisa menuntut takedown cepat dan juga interpretasi konten yang bermasalah. Ya, lu sendiri pasti pernah lihat gitu ya, beberapa konten kreator, beberapa akun-akun media di Twitter, terus di Facebook, di Instagram, itu pasti pernah ngabarin kalau misalnya kontennya tiba-tiba hilang begitu. Terus kemudian poin nomor 4, status mereka itu organisasi non-profit global, di mana Wikimedia bukan perusahaan komersial seperti Meta dan Google. Artinya mereka tidak punya kepentingan bisnis untuk menyesuaikan diri demi pasar tertentu, atau keputusan mereka lebih berbasis nilai dan misi, bukan keuntungan. Jadi begitulah kira-kira yang mungkin dipikirkan sama orang-orang Wikimedia terkait adanya PSE ini. Ya, gue masih nggak tahu gimana kelanjutan dari permasalahannya. Kalau misalnya kita lihat dari berita-berita sebelumnya yang dimana Wikimedia berhasil ngulur-ngulur waktu gitu untuk mendaftarkan PSE, ada kemungkinan juga mungkin bakalan tetap bisa diulur gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat bagaimana masyarakat itu pada teriak-teriak dan juga protes kalau misalnya Wikipedia beneran diblokir gitu. Cuma jelas kita nanti ke depannya bakal kayak gimana. Apakah Komdigi bakal mendapatkan musuh baru gitu ya, selain judul, developer game dan segala macam, tapi orang-orangan Wikipedia juga. Ya semoga kagak ya, semoga bisa mendapatkan titik tengah yang disetujui sama kedua belah pihak gitu, jadi sama-sama enak dan kita sendiri masih tetap bisa mengakses Wikipedia. Sekali gitu aja mungkin ya gue. Gimana teman-teman kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Kita ketemu lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.